sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari Gereja Cilodong, saya mengajak kita sebelum melakukan tugas dan tanggung jawab kita, mari bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini Tuhan menganugerahkan kepada kami kesehatan, sehingga kami bersama dengan keluarga maupun secara pribadi datang kepadamu untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman inilah yang akan menjadi pedoman dan pembimbing dalam kehidupan kami keseharian ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kami mohonkan kepadamu Tuhan, Roh Kudus membimbing dan menuntun kami, sehingga firman ini bukan hanya sebatas kami baca dan kami renungkan, tapi juga kami lakukan di manapun Tuhan percayakan kami berada. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar, kami siap melakukannya. Demi Kristus Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa, kami telah bersyukur, dan kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Terpujilah Kristus. T-A-A-T, taat. Dalam kehidupan sebagai seorang manusia, kita selalu diperhadapkan dengan yang namanya pilihan. Pilihan untuk memilih yang lebih menguntungkan, pilihan untuk memilih yang lebih mudah, dan berbagai banyak pilihan dalam kehidupan kita menghampiri di berbagai bidang. Sebagai orang percaya, kita juga diperhadapkan dengan yang namanya pilihan. Pilihan untuk hidup taat kepada firman Tuhan, dan pilihan untuk hidup tidak taat dengan firman Tuhan, atau yang kita kenal hidup sesuai dengan dunia. Kita memang diperhadapkan pada kedua hal ini. Hari ini kita mau belajar, Ibu Bapak Saudara, apakah kita memilih untuk tetap hidup taat bersama Tuhan atau hidup sesuai dengan dunia ini? Tentu secara sadar Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan memilih untuk taat mengikuti Tuhan. Namun godaan dunia seringkali membuat kita lalai, membuat kita tidak sadar, membuat kita lupa, dan kita larut dalam ketidaktaatan. Mari kita belajar dari Musa pagi hari ini. Musa mengikuti segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Musa sangat taat mengikuti semua perintah Tuhan. Dia membawa dan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian. Bahkan dalam judul perikop kita di sini sangat dengan jelas, ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Di sana sangat jelas bahwa Allah memberikan pilihan bagi bangsa Israel. Jikalau bangsa itu mampu taat kepada Tuhan dan tetap terpisah dari dosa-dosa bangsa-bangsa di sekitar mereka, maka berkat Allah akan tercurah bagi mereka, turun dan menyertai mereka. Tetapi jikalau mereka justru menyesuaikan diri mereka dengan jalan orang fasik, kutukan Allah lah yang akan menimpa mereka. Sayangnya Bapak, Ibu, Saudara, sayang sekali sebagian besar bangsa Israel tidak sungguh-sungguh taat kepada perintah Allah. Mereka terlalu sering untuk menerima cara hidup orang tidak percaya, karena bagi mereka itu memudahkan, bagi mereka itu menguntungkan, dan oleh karena itu mereka juga tidak terlepas ketika mereka terkena kutuk Allah. Belajar dari perikop ini, hendaknya kita sebagai seorang pengikut Kristus terus berusaha dalam proses yang mungkin tidak ada akhirnya untuk terus-menerus hidup
kepada Tuhan. Kita berusaha dengan benar untuk hidup mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Apabila kita meninggalkan Allah, kita mengikuti jalan-jalan orang fasik, kita sebenarnya kehilangan keselamatan. Kita sebenarnya kehilangan pertolongan dari Allah. Memang harga sebuah ketaatan sangat mahal. Namun jika kita bisa memelihara ketaatan itu, hasilnya pun tidak ternilai. Apa yang kita korbankan, apa yang kita lepaskan dari diri kita, jikalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mampu untuk taat, hasilnya tidak ternilai. Seperti yang tertulis dalam ayat 8a. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Janji Allah dari sebuah ketaatan ditegaskan. Jikalau kita kuat dalam ketaatan itu, Allah menyertai kita dalam segala hal. Kemanapun engkau pergi, berkat Tuhan akan ikut serta denganmu. Dalam segala keadaan kehidupanmu, Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Di mana kamu akan datang dan menempati satu negeri, di sana kamu akan mendudukinya. Bahkan gunung, lembah-lembah akan disirami dengan berbagai banyak hujan yang turun dari langit sebagai tanda, sebagai hujan berkat-Mu. Dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasimu dari awal sampai selama-lamanya. Inilah yang dijanjikan Tuhan ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya berpegang pada seluruh perintahnya. Mari kita memeriksa diri kita. Jikalau sampai hari ini Bapak, Ibu, Saudara, dan saya masih sering tidak taat, biarkanlah firman ini yang menuntun kita untuk mampu berjalan bersama dengan Tuhan, taat pada perintah Tuhan. Sekalipun harga mahal yang harus kita bayar, sekalipun begitu banyak pengorbanan, bahkan dunia memandang kita sempit, tetapi janji Tuhan kepada manusia yang mampu taat kepadanya tidak ternilai. Selamat menjadi pengikut Kristus yang taat. T-A-A-T. T, tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. A, Allah Tuhan kita pasti memberkati kita. A, yang kedua, apalagi yang ditunggu dan kita takutkan. T, yang terakhir, Tuhan pasti memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur kami boleh mendengarkan begitu banyak berita yang menguatkan kami dalam kehidupan yang kami jalani. Hari ini kami belajar mengenai ketaatan. Kami harus menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya sekedar mampu mengungkapkan bahwa kami adalah orang-orang percaya, tapi juga kami mewujud nyatakan perkataan itu melalui ketaatan kami kepada perintah Tuhan. Ampuni kami kalau selama perjalanan hidup ini kami masih sering tidak taat Tuhan. Tapi firman inilah yang akan membimbing kami, menuntun kami, sehingga kami mampu taat di dalam kehidupan kami dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Sebentar kami akan melaksanakan tugas tanggung jawab kami, kiranyalah firman ini yang akan menuntun kami, yang menjadi pedoman, sehingga Tuhan kami senantiasa melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki, dan kami mampu menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup itu. Inilah doa kami, inilah syukur kami.